Itu Ibu Diana hanya sebotol minuman Ibu Diana Sebotol ya. minuman, betul Iya, sekali, iya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 99 Bintang Kehidupan. Tempat berbagi kisah para sahabat yang penuh makna dan rasa. Banyak manfaat dari kisah yang akan kita ulas malam hari ini. Masih bersama saya Bang Eboy. Hari ini kita telah kedatangan bintang tamu, yaitu seorang mantan pekerja malam yang terpaksa melakukan profesi tersebut karena 1, 2, 3 hal, yaitu kita sebut saja Ibu Diana. Malam Ibu Diana, Selamat gimana kabarnya? malam. Alhamdulillah sehat, Selamat Bang. datang di podcast 99 Bintang Kehidupan. Iya. Gimana suasana hati Ibu Diana malam hari ini? Alhamdulillah sangat gembira sekali bisa diundang, bisa hadir Bisa di hadir ya. Saya ucapkan podcast terima 99. kasih untuk Ibu Diana bisa hadir di podcast kami. Sebelum perbincangan kita, saya mau mengajukan pertanyaan Ibu Diana. Ibu Diana, gimana awalnya Ibu Diana menjalani kehidupan sehari-hari Ibu Diana? Kalau menjalani kehidupan sehari-hari ya normal biasa seperti orang berumah tangga seperti Seperti itu, biasa. iya Mas, seperti biasa. Ada anak. Eh, Awal mula Ibu Diana bisa terjun ke dunia malam, ceritanya seperti apa Ibu Diana? Ceritanya begini, Mas. Saya kan dalam keluarga saya ada masalah hutang ya, Hutang masalah hutang piutang ini Ibu piutang Diana. ya. Akhirnya saya cerita ke teman, saya curhat ke teman saya gitu loh. Biasanya saya cerita apapun ke dia gitu. Akhirnya dia menyarankan saya coba mau tambah kerja seperti ini, ikut mami. Jadi Ibu Diana terjun ke dunia malam tersebut tidak pemikiran Ibu Diana sendiri ya, Tidak referensi berarti teman, dari Mas. referensi teman. Iya. Terus bagaimana untuk suami Ibu Diana ketika Beliau wafat, oh Mas. beliau wafat, mohon Iya. maaf Ibu Diana saya tidak tahu. Mm. Jadi setelah beliau wafat, Ibu Diana baru Terjun ke terjun ke dunia dunia itu, tersebut Ibu iya. Diana ya. Terus gimana ceritanya di dunia malam itu seperti apa sih Ibu Diana sebenarnya? Waduh Mas ya, kalau dunia malam itu identik dengan apa ya? Hura-hura, minum, mabuk setiap hari. Setiap hari itu Bu Iya, Diana yang harus setiap Ibu hari. lakukan ya. Iya. Jadi kehidupan Ibu dan di malam itu identik dengan Heeh. Teman setia, senang-senang, heeh. Teman setia minuman. teman setia. Jadi teman Mm-mm. setia pada waktu itu Ibu Diana hanya sebotol minuman Ibu Diana Sebotol ya. minuman, betul Iya, sekali iya. Mas Epoy. Ini sangat menarik Ibu Diana, kisah Ibu Iya. Diana ini. Mm-mm. Terus Ibu Diana ini menjalankan kehidupan di dunia malam ini berapa lama Ibu Diana? Sekitar 2 tahun Mas. Sekitar dua Saya tahun ya. menjalani kehidupan dunia malam itu sekitar 2 tahun. Gimana perasaan Ibu Diana di kehidupan dunia malam ini? Senang, nyaman, atau gimana kah? Lebih ke apa ya Mas? Itu loh. Terlalu banyak hura-hura ya. Rupanya hura-hura ya. Terlalu Tetap banyak di hura-hura hura-huranya ya, ya. di hura-huranya Mas. Iya. Karena memang di situ ya wis dunia malam gimana sih identiknya dengan minuman toh Mas. Minum. Jadi nyaman itu enggak ada sama sekali. Enggak ada kenyamanan. Ibu Diana, tujuannya Ibu Diana untuk masuk ke dunia malam itu kan untuk melunasi Semua hutang-hutang hutang. Ibu Diana ya. Apakah selama 2 tahun itu Ibu Diana menghasilkan banyak uang terus bisa melunasi hutang-hutang Ibu Diana? Saya itu tulang punggung ya Mas ya. Jadi untuk menghidupi anak saya, untuk diri saya sendiri, untuk keluarga Untuk juga. keluarga. Jadi untuk membayar hutang itu enggak sekaligus bisa Langsung lunas bisa memang lunas ya. iya masih apa bertahap lah Bertahap Mas, ya. bertahap. Jadi Jadi selama 2 tahun itu masih ada sisa hutang Ibu ada Diana. belum langsung lunas Hmm. semuanya belum nanti. Pada waktu itu
anak Ibu Diana masih berusia berapa? Berusia 2 tahun, Masih Mas. 2 tahun Ya, ya, belum setelah sekolah ya. belum, masih 2 tahun. Tapi pada waktu itu kan masih membutuhkan Iya, susu, iya, masih Mas, betul membutuhkan sekali. pampers, pupur dan segala Iya. macamnya. Eh, Ibu Diana bisa mengakhiri dari pekerjaan dunia malam itu ceritanya gimana Ibu Diana? Saya bertemu dengan Selama 2 tahun seseorang. ini ya, selama Iya, 2 tahun ini saya ya. bertemu dengan seseorang yang sangat pengayom ya. Beliau mensupport saya, beliau menyarankan untuk saya berhenti dari Gitu. kehidupan yang seperti ini gitu loh. Jadi seseorang tersebut itu Ibu Diana ketemunya di tempat dunia malam Iya, kah apa di pasar kah, atau gimana Ibu Diana? ketemunya ya di dunia Di dunia malam, malam iya, tersebut ya Ibu ketemunya Diana. di dunia malam. Selalu Sebagai mengamati saya, selalu tamu, sebagai tamu ya awalnya ya. selalu mengamati saya, selalu memperhatikan saya gitu loh. Selalu selalu mengasih ini ya, selalu Iya, bercerita di situ ya. akhirnya saya Padahal dia cerita. sebagai tamu Ibu Tamu, Diana ya. betul sekali, Mas. Tapi Mas, mohon maaf ini Ibu Diana ya, sebagai tamu apakah tetap mengasih suntikan Tip, tip atau oh iya, gimana? masih Mas, Tetap ngasih, masih, ngasih, padahal di betul. situ cuma bercerita ya. Itu Cuma maknanya di cerita, situ Ibu Diana. iya. Sangat menarik sekali pemirsa. Kehilangan, kegagalan, dan penolakan memang hal yang menyakitkan bagi kita. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya untuk itu? Tetap bersama kami di podcast 99 Bintang Kehidupan. Masih bersama saya Bang Eboy di podcast 99 Bintang Kehidupan. Kita lanjutkan perbincangan sama Ibu Diana. Ibu Diana, Ya, Mas. tadi kan setelah Ibu Diana bertemu dengan seorang Iya, pria, katakanlah pria sejati ini ya. iya, iya, Mas. Hubungan Ibu Diana selanjutnya seperti apa Ibu Diana? Apakah dilanjutkan ke pernikahan atau hanya sebatas berteman atau gimana Ibu Diana? Langsung ke pernikahan, Mas. Memang kan dari awal dia sudah berusaha untuk menyadarkan saya atau saya berhenti dari kehidupan yang seperti Yang itu, seperti itu ya. ya. Jadi bisa dikatakan sosok pria yang bisa merubah hidup Iya, Ibu Diana ya beliau. Ibu Diana. Setelah pernikahan tersebut apa yang terjadi Ibu Diana? Untuk kehidupan Ibu Diana sendiri baik-baik saja kah? Atau lebih baik kah? Atau lebih buruk kah? Gimana Ibu Diana? Alhamdulillah ya normal-normal saja, Mas. Normal-normal saja Ya, ya, saya diajak seperti ke majelis. Majelis kan memang oh notabene seorang guru seorang ngaji suami saya. seorang santri ya, bisa dikatakan Iya, seorang santri ya. guru ngaji suami saya seorang guru ngaji. Jadi saya sering diajak ke pondok-pondok, diajak termasuk ke Pondok Padi Pondok Padi 99, 99 iya. ya. Tapi pada saat itu saya hanya mengikuti, bukan bukan intinya dari hati ya, Mbak, cuman Hmm, mengikuti suami ya, belum Cuma belum belum ketika ya. ketika ya suami ngaji atau ke pondok, Ibu Saya Diana selalu selalu ikut, mendampingi iya kan selalu gitu. mendampingi suami saya. Hingga sampai Itu pernikahan Ibu Diana menghasilkan momongan lagi atau tetap masih di satu momongan Ibu Diana? Alhamdulillah saya dikasih seorang putri ya. Oh, seorang Mm, putri. Jadi berarti dua 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 anak. anak ya. Mm-mm. Oh gitu Ibu Diana Dari ya. dua pernikahan saya dapat dua anak. Kak, mohon maaf ini Ibu Diana, Iya, kabarnya Mas. kan Ibu Diana setelah menikah ini ditinggal lagi sama suaminya ya Ibu Diana ya. Iya, sekitar pernikahan saya di Berapa usia tahun itu Ibu Diana 20 pernikahan? tahun pernikahan, Sangat lama ya Ibu iya, Diana. beliau wafat. Jadi setelah bertemu dengan beliau, Ibu Diana menikah, mempunyai seorang putri Iya, selama 20 tahun. 20 dua tahun. puluh tahun Ibu Diana bisa kenal pondok, salah Padi satu ya, pondok ya, iya, itu Pondok bertemu Padi dengan Gus Husin ya. 99 Mm-mm. ya. Bisa bertemu dengan Gus Husin, Husin itu iya, ya. Menarik sekali ini ya Bu Diana ya. Ceritanya ini kan iya, sangat menarik sangat sekali bagi saya berliku-liku, ini. Mas. Berliku-liku ya. Setelah ditinggal suami yang kedua ini ya Iya, meninggal, ada nggak pemikiran Ibu Diana untuk terjun lagi ke dunia malam belum, Mas, belum, tersebut belum, atau belum. gimana Ibu Diana? Setelah suami saya meninggal itu kan saya masih melanjutkan ya. Kita kan suami saya itu memang orangnya pedagang juga Oh, gitu loh. pedagang ya, melanjutkan Iya, usaha suami melanjutkan ya. usaha, ya Hmm. melanjutkan usaha suami sampai
ada COVID kan ya Ya, waktu itu. pada Jadi 2000 di itu era ya, itu iya di era itu di era COVID. COVID. Nah dari situlah mulailah gonjang-ganjing ekonomi saya dan usaha saya bangkrut. Terus saya bingung gitu. Bingung. Di situ Dari situ bingung, aku harus kemana? Istilahnya nggak punya pegangan, suami sudah nggak ada, anak dua ya anak kan, dua yang bertambah harus saya bertambah ini nafkahi, ya. terus usaha juga bangkrut, utang saya menumpuk lagi mas, Oh, di di situ situ setelah ya. itu setelah ada kebangkrut Iya, bukan bangkrut ya apa itu setelah suami setelah wafat setelah suami yang kedua, wafat terus usaha ikut juga hancur hancur ya ya, toh awalnya itu akhirnya utang menumpuk, hutang menumpuk lagi kan menumpuk di situ. lagi. Setelah hutang menumpuk barulah punya Iya, pemikiran ke situ lagi Bu Diana ya. enggak, Maksudnya iya, ke untuk ke kehidupan yang dahulu, enggak, saya ke sini nggak langsung begitu Mas nggak langsung ceritanya, ya. nggak langsung begitu. Saya Gimana kan Bu? masih berusaha lah untuk semakin mendekat, semakin mendekat. Tapi bukannya saya semakin mendekat, sepertinya semakin menjauh Oh, saya semakin gitu. menjauh ya. Semakin jauh lah, kayaknya saya langsung ke kiai, ke kiai sana ke sini saya mohon petunjuk Mohon lah gitu. petunjuk ya. Tapi alhamdulillah saya akhirnya masuk lagi Oh, ke masuk Pondok lagi ya. Padi. Bertemulah saya dengan Gus Husin. Beliau Hmm, mengatakan, kalau saya minta solusi kan iya. Mas ya waktu itu. Cara mengatasinya untuk mengatasinya untuk kehidupan selanjutnya bagaimana kan gitu Iya, toh. saya kan Dari bingung akhirnya kan dengan hutang yang begitu besar eh, dari 250 juta waktu oh, itu. Saya harus bagaimana Gus? Saya nggak bisa apa-apa. Saya kerja apa dengan anak saya yang masih kecil, masih kelas 1 SD ya waktu itu itu. yang kedua Bu Diana ya. Iya, mertua saya juga sakit kan. Sakit. Ya. Mertua saya sakit selama stroke lumpuh layu sekitar 6 tahun saya merawat beliau. Dari situlah saya bingung harus bagaimana. Saya nggak mungkin meninggalkan mertua saya dalam keadaan seperti itu walaupun saudara perempuan saya juga banyak gitu. Karena beliau maunya sama Sama saya. saya Iya. sama Ibu Diana ya. Dari situlah saya bingung akhirnya saya ke pondok. Saya matur sama Gusnya. Saya harus bagaimana Gus? Ini salah satu pondok yang diikutin sama almarhum suami ya, Iya. Pondok Pondok Padi Padi ya, 99 Pondok ya. Padi ya. Oh iya. Di Pondok Padi. Saya matur sama Gusnya, saya harus bagaimana Gus? Saya tidak punya apa-apa untuk dijual. Apalagi sudah semuanya habis lah. Usaha ini bangkrut, usaha itu pun bangkrut. Saya harus bagaimana? Terus Gus Husin mengatakan sama saya begini, kalau memang sudah tidak ada apapun yang bisa dijual, sampean punya apa? Hmm, Apa yang bisa saya sampean manfaatkan di diri sampean? hmm, hmm. Saya enggak bisa ini ya, apa? Saya harus apa gitu loh. Iya, iya. Apa yang bisa saya manfaatkan? Saya tenaga memang ada tenaga, Hmm, saya ada lah istilah saya sehat, fisik saya kuat lah intinya seperti itu. Tapi dalam kondisi keadaan mertua saya yang sakit, anak saya kecil, haruskah saya tinggal? iya, Misalkan menjadi seorang PRT ya, iya, kan nggak harus pulang, nggak bisa pulang iya, kan mas? iya, iya. Sedangkan anak saya masih membutuhkan saya Hmm, waktu itu gitu loh. Dengan berjalannya waktu saya mikir apa yang bisa saya manfaatkan dalam diri saya. Gitu loh. Akhirnya haruskah pekerjaan yang dulu saya geluti, yang sudah saya tinggalkan, yang sudah berusaha lama. untuk saya lupakan, harus saya lakukan kembali. Apa yang dikatakan beliau, apa yang ada di diri kamu yang bisa dimanfaatkan. Haruskah ini? Hmm, Gitu. hmm. Jadi dengan sami'na wa ta'na, saya jalankan lagi. Jadi ternyata Ibu mensiasati saran 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 beliau beliau, iya. apa yang bisa Ibu jual. Iya, Ibu saya sempat merinding loh Bu ini Bu ya. iya, Nggak tahu kenapa ya. Setelah Ibu menjalankan saran beliau iya. untuk apa yang bisa Ibu jual, yaitu mohon maaf ini hanya badan yang bisa Hanya dijual, badan yang bisa dijual. akhirnya Ibu kembali lagi Terjun lagi ke dunia malam dunia lagi. malam tersebut. Iya. Iya, iya. Setelah terjun ke dunia malam, apa yang Ibu dapat di situ, Bu? Setelah terjun lagi. Beda dari yang pertama ya Iya, Mas ya. iya. Kalau yang pertama memang kita itu ndak ada intinya cuman sekedar karena kepepet hutang Hmm, ya. Kalau ini intinya kan
aneh ya seorang Ya, guru nah, harus kan harus saran saran menyuruh, saran seorang guru seperti ini, terus seperti Ibu itu, iya. caranya mengatasinya seperti Cara apa ya mengatasinya toh? bagaimana gitu. Setelah menjalani saran guru Bu Diana ini apa Bu? Kejadian selanjutnya apa Bu? Banyak hikmah yang Banyak bisa hikmahnya saya Bu ya di petik di situ ya. situ ya. Akhirnya saya banyak bertemu dengan orang-orang yang ibaratnya lebih susah dari saya, Oh, di lebih situ besar ya. masalahnya dari saya. Yang teman seprofesi, akhirnya saya arahkan walaupun kamu dikatakan buruk, jelek, belum tentu. Belum tentu betul. Belum tentu. Yang jelek belum tentu jelek dan yang bagus pun belum tentu bagus, Mas. Berarti di situ ya tujuannya kenapa seorang gurunya Bu Diana Iya. ini eh, menyarankan untuk Aneh kan, Mas? aneh di Aneh situ kan aneh ya? Bu. Menurut saya Di sangat mana ada menarik ini. seorang guru Iya, malah malah menyuruh menyuruh muridnya kan gitu. seperti itu Iya. gitu loh. Terkadang kan kalau yang saya tahu ini Bu Diana kan biasanya guru, oh jangan, Jangan, iya, jangan iya, masuk ke betul. lubang itu lagi kan Iya, gitu. Nah ini malah di situ Bu Diana di apa ya disuruh masuk lagi di iya, situ ya justru sarannya kan. Tapi justru di situ kan banyak banyak sekali apa yang Ibu Diana banyak dapatkan di sekali. situ. Walaupun tamu tidak hanya sekedar untuk mencari kenikmatan tanda Ya, kutip ya Mas ya, beliau lebih ke curhat, curhat. lebih lebih ke cerita. Jadi ya Allah mungkin ini hikmahnya gitu loh. Jadi Jadi Ibu lebih lebih merasa bermanfaat di situ Bu ya. bukan hanya sekedar apa ya Mas, saya menjual kenikmatan bukan, dari di situ banyak hikmah yang bisa saya petik, saya bisa bertemu dengan berbagai macam orang dan berbagai macam karakter, Jadi seperti itu. itu berapa lama Bu itu untuk Ibu menjalani kehidupan di situ terus Ibu menemukan saya katakan jati diri Ibu Diana sendiri kan itu waktu berapa lama itu? Bisa merenungnya itu sekian, apa ya, agak lama juga sih Mas ya. Berapa lama ya? Jadi maksudnya bisa merasakan hikmah itu ya, Hikmah-hikmah. sekitar 1 tahun lah, 1 tahun. 1 tahun. Terus selama 1 tahun itu ibu itu melakukan seperti itu, menemukan hikmah untuk kehidupannya ibu itu lebih baik kah atau apa yang ibu rasakan kan katakanlah, oh aku terjun ke sini lagi. Setelah menemukan hikmah-hikmah tersebut, kehidupan untuk sekarang lebih baik Lebih nggak ke lebih depannya lebih ibu? tertata Maksudnya lah intinya. lebih ini ya, Intinya gini Mas ya, ibadah itu nggak harus kita jungkir balik ya, namanya orang sholat ya. Tapi nggak seperti itu juga. Jadi dari situ saya bisa belajar, dari situ saya bisa bermanfaat untuk orang lain. ibu nggak sempat tanya nggak pada waktu sempat ragu-ragu nggak kenapa saya disuruh ke sini lagi sama Iya beliaunya betul, gitu. Sempat ragu. tanya nggak ke beliaunya? Saya ragu Mas, tapi begitu saya terjun kan memang ya itu tadi bisa bisa ambil hikmahnya Mm-mm. gitu loh. Oh ternyata guru saya menyuruh saya itu bukan tanpa alasan. Mm-mm. Beliau lebih tahu rahasia di balik rahasia. Oke. Terima kasih Bu. Jadi terima kasih Bu untuk perbincangan malam hari ini. Ya sangat bagi saya sangat menarik, sangat menarik. Ketika perjalanan Ibu yang Penuh liku. penuh liku-liku Iya. ya toh setelah ketemu seseorang jadi Iya, menikah terus ditinggal tinggal lagi. lagi akhirnya ketemu sosok guru. Iya, Mas. Saya bisa katakan sosok guru itu Bu ya, Iya, mohon maaf ya, sosok guru dan sarannya beliaunya seperti ini akhirnya kembali kehidupan ke situ iya. akhirnya banyak hikmah yang ibu dapat untuk Banyak hikmah kehidupan yang bisa yang saya lebih petik. baik ke depannya. Betul, Mas. Baik, Ibu Diana, untuk mengakhiri perbincangan pada malam hari ini, Iya, Mas. saya menutup dengan dua pertanyaan, Ibu Diana. Yang pertama, apakah ada yang Ibu Diana sesali dengan kejadian kehidupan Ibu Diana? Tidak ada, Mas. Semua sudah menjadi apa ya? Garis nasib saya mungkin ya. Saya menyesal pun percuma gitu loh. Nasi sudah menjadi Jadi bubur bubur ya sudah. sudah terlewati Bu ya. Tidak ada yang perlu disesali Sesali. sih. Terima kasih Ibu Diana. Untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu Diana, apa
yang Ibu syukuri dalam perjalanan kehidupan ini, Bu Diana? Banyak yang saya syukuri, Mas. Saya lebih mengerti bagaimana arti hidup yang Arti hidup, sesungguhnya. arti hidup. Bagaimana keadaan orang yang di luar sana seperti apa gitu. Jadi banyak hikmah dan pelajaran yang bisa saya petik di situ. Terutama buat dua orang yang spesial bagi saya. Satu, suami saya yang bisa membimbing saya dan anak saya yang pertama menuju arah yang lebih bagus, arah yang lebih baik. Dan juga beliau, guru saya, Gus Husin, yang mengajarkan saya tentang kehidupan yang sesungguhnya. Yang jelek belum tentu jelek. Dan yang bagus pun belum tentu bagus. Jadi saya bisa mengalaminya di situ, saya bisa mengambil hikmahnya di situ. Jadi saya menjadi pelajaran bagi saya untuk kedepannya menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, Seperti Ibu itu. Diana. Demikian perbincangan kami, Bang Eboy bersama Ibu Diana. Ada banyak pelajaran yang berharga yang kita bisa petik pada perbincangan kali ini. Menjadi pekerja malam bukanlah keinginan kita semua, khususnya Ibu Diana, namun seringkali keadaan dan kondisi yang memaksa kita untuk berada di dalamnya. Kadang Allah menutup satu pintu bukan karena untuk menghukum kita, tapi semata-mata hanya untuk menyelamatkan perjalanan hidup kita. Namun, waktu terus berjalan, kita mengerti bahwa apa yang kita tangisi bisa berarti nanti itu yang kita syukuri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tetap di podcast 99 Bintang Kehidupan bersama Bang Eboy.